Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang trader Indonesia. Ketemu saya Ino dari M4 Markets. Di kesempatan ini kita akan menganalisa untuk pair pound sterling berbanding USD gitu ya. Terkait untuk berita jam 2 siang nanti tentang CPI yang sangat sayang dilewatkan kalau ada berita besar seperti tersebut. Kita tidak memanfaatkan volumenya. Namun ada baiknya kita menunggu setelah news release, terutama untuk teman-teman yang sistem tradingnya sangat konservatif ya. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang tipe tradingnya sangat agresif, bisa saja melakukan entry bahkan sebelum news release seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke analisa teknikalnya kita akan ngecek fundamentalnya dulu terkait dengan data yang akan dirilis tuh di angka berapa gitu ya. Oke, di sini diforecastkan terjadi penurunan 0,2% dari sebelumnya dari 11,1%, yang dimana jika terjadi data aktualnya nanti itu akan lebih rendah daripada 0,9% tersebut, maka itu memiliki kemungkinan bahwa pound sterling akan kembali menguat seperti itu. Oke, dari sistem datanya menyebutkan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita melihatnya secara teknikalnya gitu kan? Yang pernah kita forecastkan beberapa hari yang lalu terkait dengan analisa pound sterling USD. Nah, di sini kita bisa melihat yang kita forecastkan yaitu dengan taking entry pointnya di 1.2177 dan taking profitnya di 1.2344 sudah taking profit limit ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kemarin teman-teman mengikuti untuk taking profit yang optimalnya di level 127 sampai dengan 161,8 level Fibo. Nah, di situ teman-teman bisa dapat risk to reward ratio-nya 1/3,23 gitu. Nah, kalau untuk terkait siang ini kita akan mengeceknya ini akan terjadi penguatan berikutnya, akan naik kembali atau justru berbalik arah. Oke, kita fokus bareng-bareng ya. Kita start dari awal. Kalau teman-teman lihat di candle 4 jaman di sini, teman-teman scroll terus ke belakang dan tidak menemukan resisten berikutnya, teman-teman bisa di break up ke level daily-nya ya teman-teman. Oke, sekarang ada dua level resisten yang bisa kita perhatikan, yaitu harga tertinggi pada 27 Mei 2022 dan harga tertinggi pada 16 Juni 2022. Oke, yaitu areanya sekitar lumayan lebar ya. Kalau untuk sebuah kategori daily trade sekitar 261 pip ya teman-teman. Itu range dari resisten nextnya pound sterling akan bisa naik, resistennya akan bisa sampai seperti itu, sekitar 261 poin ke atas. Oke. Kemudian kalau kita nge-breakdown ke 4 jamannya, yang kita bisa baca seperti ini. Teman-teman bisa belajar menggambar market structure ya, seperti ini. Setidaknya sebagai alat bantu melihat pola dari market itu seperti apa. Oke. Kalau kita zoom in, saat ini level support itu ada di level 1.2334, yaitu level resisten become support pada tanggal yang dibentuk pada tanggal 5 Desember 2022 dan di break
itu sekitar 1 hari yang lalu ya teman-teman ya. Oke, 1 hari yang lalu. Jika terjadi sebuah break low, maka ada kemungkinan pound sterling ini akan turun ke level 1.2106, sebuah range yang cukup lebar. Nah, kalau kita menghadapi sebuah news impact yang besar untuk jam 2 siang nanti, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita bisa menggambar level Fibo dari high ke low seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan area golden areanya itu ada di level berapa gitu kan. Teman-teman bisa perhatikan level 50 sampai dengan 61,8% ini. Oke. Yaitu kisaran 1.2274 dan 1.2235 area tersebut. Jika terjadi sebuah retrace ke level area ini dengan ekspektasinya terjadi sebuah penerusan tren, maka teman-teman bisa mengambil area buy pada kisaran harga ini 2274 dan 2235 dengan level stop loss. Tidak perlu di level 100% nya, tapi kalau untuk teman-teman yang sangat konservatif bisa setup stop loss-nya di level 78,6, yaitu di harga 2179 dengan ekspektasi risk to reward ratio-nya katakanlah teman-teman ambil di level 50%, kemudian stop loss-nya di 78,6 ini, untuk taking profitnya di level 0% atau level tertingginya itu sudah cukup worth it untuk sebuah skala daily trade ya, intraday. Kemudian kalau untuk jumlah lotnya berapa itu bisa disesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Kalau untuk dari saran kita pribadi sih risknya antara 1% sampai dengan 2% per transaksi itu sudah cukup bagus ya. Oke. Kalau begitu untuk analisa teknikal kali ini sementara gitu aja teman-teman ya. Kita ada satu saran sederhana sih, analisamu itu bukan agamamu, jadi batasi kepercayaanmu. Selamat siang Indonesia, selamat siang trader Indonesia, semoga profit selalu menyertai kita, amin.